Pernahkah Anda berpikir ada aturan pidana baru di dunia medis Indonesia yang bisa berdampak besar bagi kita semua, baik kita ini tenaga kesehatan ataupun sebagai pasien? Nah, ini adalah sebuah perubahan yang signifikan, jadi mari kita coba bedah bersama-sama. Seberapa besar sih risikonya? Nah, daripada kita berteori, mending kita lihat langsung kasus nyata yang sedang menimpa Dr. Ratna Setia Asih. Apa yang terjadi pada beliau ini bisa jadi cerminan bagi banyak tenaga medis lainnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan ternyata kasus ini bukan satu-satunya. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sudah dari jauh-jauh hari mengingatkan tentang masalah yang lebih besar. Masalahnya adalah banyak tenaga medis kita yang bisa dibilang kurang paham hukum. Akibatnya, pelanggaran standar profesi yang harusnya bisa diselesaikan secara etik malah gampang banget berujung jadi kasus pidana. Ini bukan lagi soal 1 atau 2 oknum, tapi sudah jadi masalah sistemik. Oke, supaya kita semua punya gambaran yang utuh, kita akan lihat 5 poin utama. Kita mulai dari dilema yang dihadapi dokter, lalu kita bedah aturan dan risiko barunya, kita lihat 3 kategori pidana medis, terus kita cari tahu jalan lain selain penjara, dan yang terakhir, kita pahami batasan dan peran penting dari lembaga terkait. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Fokus kita sekarang adalah satu kasus spesifik yang benar-benar jadi pusat perhatian. Jadi begini kronologinya, semua ini bermula pada Juni 2025 saat seorang pasien anak berusia 10 tahun meninggal dunia di Pangkal Pinang. Peristiwa tragis ini kemudian memicu tuduhan malapraktek. Gak butuh waktu lama, di akhir 2025, Dr. Ratna ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar Undang-Undang Kesehatan yang baru. Nah, yang bikin kasus ini jadi luar biasa adalah beliau tidak tinggal diam. Beliau melawan balik proses hukum ini, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi, mempertanyakan apakah putusan dari Majelis Disiplin Profesi itu bisa jadi dasar final untuk sebuah proses pidana. Nah, dari kasus Dr. Ratna tadi, kita bisa geser sedikit untuk melihat gambaran yang lebih besar. Bagaimana kasus ini menyoroti risiko-risiko baru yang muncul akibat adanya aturan baru. Dan ini penting buat semua orang loh. Jadi, bisa dibilang inilah akar masalahnya. Adanya kesenjangan pengetahuan soal hukum. Ini jadi risiko terbesar, bukan cuma buat dokter, tapi juga buat pasien. Makanya, memahami aturan-aturan baru seperti KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan itu sekarang sifatnya krusial, wajib hukumnya. Oke, jadi apa aja sih sebetulnya tindak pidana medis yang baru ini? Nah, mari kita bedah satu persatu 3 kategori utamanya. Ini informasi yang wajib diketahui oleh setiap tenaga kesehatan. Kita mulai dari yang pertama dan mungkin yang paling sering kita dengar ya, yaitu kelalaian atau malapraktek. Apa saja sih yang masuk dalam kategori ini? Aturannya sangat jelas. Dasarnya ada di KUHP Nasional dan UU Kesehatan. Intinya, kalau seorang tenaga kesehatan terbukti lalai hingga menyebabkan luka ringan atau berat pada pasien, konsekuensinya bukan main-main. Ada ancaman pidana penjara dan juga denda. Bahkan, ada pidana tambahan yang paling ditakuti. Pencabutan izin praktik, terutama kalau luka yang disebabkan itu sampai membuat korban tidak bisa bekerja lagi. Lanjut ke kategori yang kedua. Ini adalah kejahatan serius di bawah undang-undang yang baru, yaitu melakukan aborsi secara ilegal. Aturan soal ini juga nggak pandang bulu, siapapun yang terlibat, mau itu dokter, bidan, para medis, bahkan sampai apoteker, semuanya bisa kena. Ancamannya bisa sampai 15 tahun penjara loh. Apalagi kalau tindakan itu sampai menyebabkan kematian si ibu. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa negara memandang pelanggaran ini sebagai kejahatan yang sangat serius. Oke, sekarang kategori yang ketiga, ini isinya adalah kumpulan pelanggaran profesional lainnya yang statusnya sekarang dinaikkan menjadi tindak pidana. Dan cakupannya ini luas banget loh. Contohnya, tidak memberikan pertolongan pertama dalam kondisi darurat, atau menerbitkan surat keterangan medis atau surat kematian palsu. Bahkan tindakan seperti perbuatan cabul terhadap pasien atau yang sering dianggap remeh, membocorkan rahasia pasien, itu semua sekarang punya konsekuensi pidana yang jelas. Nah, ini dia salah satu pergeseran terbesar dalam aturan baru ini. Sekarang, yang bisa dituntut itu bukan cuma individunya ya, bukan cuma dokter atau perawatnya, tapi juga korporasinya, institusinya, misalnya rumah sakit. Dan sanksinya itu berat banget. Kalau individu sanksinya penjara, denda, atau pencabutan izin, sanksi untuk korporasi bisa berupa denda yang masif, ganti rugi, pencabutan izin usaha, bahkan sampai pembubaran korporasi. Kebayangkan dampaknya? Dengan semua ancaman pidana yang begitu berat, muncul pertanyaan penting, apakah pengadilan adalah satu-satunya jalan keluar? Nah, ternyata ada jalan lain. Mari kita lihat alternatifnya. Jadi, apakah setiap kasus medis yang bermasalah harus selalu berakhir di balik jeruji besi? Pertanyaan krusial inilah
yang coba dijawab oleh kerangka hukum yang baru. Dan inilah dia solusinya. Sebuah pendekatan yang disebut keadilan restoratif atau biasa disingkat RJ. Ini bukan soal menang kalah atau balas dendam. Fokusnya adalah dialog dan mediasi untuk mencapai pemulihan keadaan semula. Jadi tujuannya itu memulihkan, bukan sekedar menghukum. Dan yang paling penting untuk dicatat, keadilan restoratif ini bukan sekedar saran atau pilihan ya. Undang-undang Kesehatan yang baru secara tegas mengamanatkan aparat penegak hukum untuk mengutamakannya, terutama bagi tenaga medis yang sudah lebih dulu menghadapi sanksi disiplin profesi. Tapi tentu saja, jalur alternatif ini punya aturan mainnya sendiri. Ada batasan-batasannya. Mari kita lihat apa saja aturan dan peran penting dari lembaga terkait. Seperti yang ditekankan di sini oleh Kepala Biro Kesehatan Kepolisian, keadilan restoratif itu bukan kartu sakti untuk bebas dari segala tuntutan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi, kapan RJ tidak bisa diterapkan? Ada 3 kondisi utama. Pertama, kalau tindak pidananya diancam hukuman lebih dari 5 tahun. Kedua, kalau pelakunya adalah seorang residivis atau orang yang mengulangi tindak pidana. Dan yang ketiga, kalau kejahatannya tergolong berat, seperti terorisme, korupsi, atau kekerasan seksual. Untuk kasus-kasus seperti ini, pengadilan pidana tetap menjadi jalur utamanya. Dan poin terakhir yang tidak kalah penting adalah soal peran Majelis Disiplin Profesi atau MDP. Betul, mereka melakukan penilaian standar profesi dan temuan mereka itu sangat penting. Tapi, temuan mereka itu tidak serta-merta menggantikan proses pembuktian dalam investigasi pidana. Polisi tetap harus membuktikan sendiri ada atau tidaknya unsur pidana dalam sebuah kasus. Jadi, kita sampai di pertanyaan penutup. Dengan aturan yang lebih jelas dan adanya alternatif baru seperti keadilan restoratif ini, apakah keseimbangan ideal antara keselamatan pasien dan keamanan hukum bagi para profesional medis akhirnya bisa tercapai? Atau jangan-jangan ini justru membuka babak baru yang lebih rumit? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.